Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Excel. Pada video kali ini aku akan memberikan tips ke kalian cara membuatkan suatu angka. Nah, di sini aku ada data dan di sini juga akan ada beberapa rumus untuk membantu teman-teman dalam melakukan pembulatan suatu angka ataupun data. Oke. Uh, jadi angka seperti apa sih yang bisa dibulatkan? Tentunya angka di sini ada dua tipe. Ketika di Excel itu ada dua tipe angka yang bisa dibulatkan, yaitu angka yang memiliki koma dan angka yang tidak memiliki koma. Nah, nantinya teman-teman bisa sesuaikan aja di kebutuhan teman-teman ketika dihadapkan suatu case atau persoalan yang dimana teman-teman harus membuatkan data ataupun angka tersebut. Oke, di sini aku ada dua tipe data yang akan kita bulatkan teman-teman. Oke, yang pertama di sini ada angka yang memiliki koma yang akan kita bulatkan ke bawah atau uh, bulatkan ke angka sebelumnya, katakanlah di 57,92, maka akan kita bulatkan ke 57 atau 56 seperti itu. Oke, rumusnya adalah sama dengan round down kurung buka, kita klik di sini lalu titik koma 0. Kenapa 0? Karena kita tidak ingin ada angka lagi di belakang koma. Tetapi ketika teman-teman ingin menambahkan koma atau desimal di belakangnya, maka teman-teman bisa sesuaikan aja di satu di belakang koma ataupun dua di belakang koma seperti itu. Kurang tutup. Oke, maka hasilnya 57. Kenapa? Karena 57,92 ketika kita bulatkan ke bawah, maka akan menjadi 57. Setelahnya kita bisa lakukan double klik di sini, maka semuanya akan melakukan pembulatan ke angka sebelumnya seperti itu. Misal 57,92 di 57, 43,21 maka di 43 dan seterusnya. Setelahnya kita akan melakukan pembulatan ke atas atau kita lebihkan seperti itu. Rumusnya adalah sama dengan round up kurung buka, kita klik di sini titik koma 0. Oke. Maka hasilnya akan 58 karena 57,92 ketika kita bulatkan akan menghasilkan 58 seperti itu. Nah, kita double klik maka akan bertemu hasilnya 43,21 maka di 44, 76, maka akan ke 77, 69, maka akan ke 70. Intinya ketika intinya fungsi round down dan round up itu tidak akurat ya teman-teman, karena ini merupakan rumus yang sifatnya memaksa. Rumus ini akan memaksa angka atau bilangan yang memiliki koma itu akan dibulatkan sesuai dengan rumus yang akan kita gunakan. Ketika kita gunakan round down, maka apapun itu angkanya, maka akan membulatkan ke angka sebelumnya seperti itu. Ketika 57, katakanlah komanya 99, maka akan memaksa ke 57, tidak ke 58. Begitupun sebaliknya, ketika kita ke rumus round up, ketika katakanlah 57,01, maka akan membulatkan ke 58 seperti itu. Nah, di sini ada satu rumus yang bernama round, yang dimana round ini akan membantu teman-teman membulatkan angka atau data ke angka terdekat atau pembulatan terdekat. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Sama dengan round kurung buka, kita klik di sini, koma 0. Nah, oke. Nah,
rumus round ini sedikit membantu teman-teman dalam melakukan pembulatan. Kenapa? Karena fungsi round ini akan membantu teman-teman membulatkan angka ke bilangan terdekatnya. Katakanlah 57,92, maka secara otomatis angkanya akan dibulatkan ke 58 karena 57,92 jika dibulatkan lebih dekat ke 58 daripada ke 57. Begitupun 43,21 maka akan dibulatkannya ke 43. Kenapa tidak ke 44? Karena dari 43,21 untuk ke 44 itu range-nya atau bilangannya akan sangat jauh dibanding ke 43 seperti itu teman-teman. Maka akan mencari bilangan terdekatnya seperti itu. 76,82 otomatis ke 77, 69,10 maka akan ke 69 seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan fungsi rumus dari rundown, run up, dan around. Nah, sekarang aku akan memberikan tips lagi beberapa rumus atau beberapa fungsi untuk membulatkan angka yang tidak memiliki koma. Jika sebelumnya rumus round itu untuk angka yang memiliki koma, sekarang kita akan belajar rumus yang membulatkan angka tidak memiliki koma. Oke. Di sini aku ada beberapa simulasi skor yang tidak memiliki angka yang akan kita bulatkan menggunakan satu kelipatan ya teman-teman. Oke, di sini katakanlah 3321 akan kita bulatkan dengan kelipatan, katakanlah kelipatan 100. Biar mudah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja menggunakan kelipatan berapapun yang teman-teman butuhkan. Oke, rumusnya sama dengan sama dengan floor kurung buka, kita klik bilangannya, titik koma. Nah, di sini kita akan memasukkan kelipatan atau signifikan yang nantinya akan membantu pembulatan skor awal, katakanlah 100. Kurung tutup, enter. Maka akan bertemu 3300 yang dimana 3300 ini dihasilkan dari signifikan 100 atau kelipatan 100. Kita double klik, nah maka akan ketemu 74. Kenapa hasilnya 0? Iya, karena 74 itu di luar dari kelipatan 100. Begitupun juga 78. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita menggunakan pembulatan ke atas dengan rumus ceiling sama dengan ceiling kurung buka, kita klik bilangannya, titik koma 100 kurung tutup. Oke, maka akan menghasilkan 3400. Di 3321 maka akan ke 3400. Sebenarnya fungsinya hampir sama kayak di sini. Pembulatan ke bawah maka ke bilangan yang sebelumnya, jika pembulatan ke atas maka ke bilangan setelahnya, yang sifatnya sama-sama memaksa ya teman-teman ya, karena tidak menggunakan parameter atau tidak menggunakan suatu ukuran ke bilangan terdekatnya seperti itu teman-teman. Kita double klik, maka akan bertemu 74 akan langsung ke 100 karena kita menggunakan kelipatan 100 ya teman-teman. 78 pun akan ke 100. Oke, sekarang kita menggunakan rumus mround yang dimana kita akan mencari ke kelipatan pembulatan ke bilangan terdekatnya seperti itu. Rumusnya sama dengan mround kurung buka, kita klik di sini, titik koma 100 kurung tutup, enter. Double klik. Oke. 3321 maka otomatis ke 3300. Karena apa? Karena 21 ini akan sangat
banyak range-nya untuk ke 3400, berbeda ketika ini 3380 maka akan ke 3400. Coba kita ubah ya teman-teman ya. Apakah rumusnya akan membaca atau tidak? Oke, kita ubah ke 90. Nah, maka akan ke 3400. Kenapa? Karena 390 itu lebih dekat ke 3400 daripada ke 3300. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Ini merupakan beberapa rumus yang mana nantinya akan membantu teman-teman ketika dihadapkan suatu data ataupun angka yang dimana teman-teman harus membulatkannya. Ada round down untuk membulatkan angka yang memiliki koma ke pembulatan ke bawah, ada round up untuk membulatkan angka yang memiliki koma untuk pembulatan ke atas, ada round untuk melakukan pembulatan angka yang memiliki koma ke pembulatan terdekat. Lalu ada floor untuk membulatkan angka tanpa koma ke pembulatan ke bawah, ada ceiling untuk melakukan pembulatan angka tanpa koma untuk melakukan pembulatan ke atas, lalu ada M round untuk mencari pembulatan terdekat di angka atau data yang tidak memiliki koma. Nah, itu aja mungkin untuk video mengenai pembulatan angka ataupun data. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan teman-teman bisa like, lalu bisa share ke teman-teman lainnya. Jika teman-teman ada insight, ada saran, kritik, atau request, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan jika video ini buat teman-teman bermanfaat dan teman-teman ingin belajar Excel, maka silahkan subscribe video ini. Itu aja dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.